Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Lingas Pranata, nomor absen 22 dari kelas F52. Di sini saya akan membuat video mengenai kearifan lokal. Yang pertama ada melukis, dan yang kedua ada mengkidung. Tonton video ini sampai selesai dan thank you. Om Swastiastu. Baik Bapak, bisa perkenalkan diri dulu Pak. Ya, nama saya Inyongan Arjawa dari Banjarburuan, Desa Buruan, Kecamatan Blabatuh. Profesi saya dari kecil saya mengukir, suka orat-oret, terus belajar melukis dan menari. Nah, segala unsur seni itu kecuali nabuh aja saya tidak pasti sekali, tapi bisalah dikit-dikit. Nah, seni rupa dan lain sebagainya saya paham. Dan itu bisa dipraktekkan dan bisa saya lakukan sendiri. Ceritakan filosofi dan sejarah melukisnya Pak. Kalau sejarah seni lukis secara umum itu ada dari dunia ini, Spanyol, Prancis, dan Indonesia. Kalau di Indonesia itu sejarah seni lukis berasal dari Gua Liang-Liang yang ada di Sulawesi Selatan. Di gua itu dulu ada gambaran manusia, binatang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan tapak-tapak tangan manusia. Apa gunanya? Fungsinya itu adalah untuk mensugesti ataupun daya tarik, memikat binatang, dan itu dapat dikatakan kayak jampi-jampi biar mereka banyak dapat berburu dan sebagainya. Nah, itu magis dan ritual sekali. Nah, itulah sejarah seni lukis. Nah, setelah itu berkembang sekarang berbagai ekspresi manusia. Dulu itu zaman prasejarah namanya, lahirnya seni lukis. Sekarang berkembang jadi seni lukis yang digitalisasi, sekarang udah banyak dengan perkembangan. Dan seni lukis itu banyak, ada seni lukis tradisional, modern, realis, surrealis, impresionalisme, ekspresionalisme, ada juga naib, banyak. Kalau di Bali juga ada banyak seni lukis. Ada seni lukis gaya Ubud, gaya Pengosekan, gaya Batuan, gaya Kerambitan, gaya Kelungkung Kamasan. Nah, itu banyak jenis gaya lukisan. Ada juga gaya Yong artis. Nah, itulah perkembangan seni lukis yang ada di Bali. Dan juga sekarang berkembang seni lukis modern yang ada di Bali lewat si akademitas ataupun lahir lewat universitas kayak SSI Denpasar, PSRD, dan UI dan sebagainya. Kenapa lukisan pemutaran Mandara Giri ini sangat penting untuk diwariskan kepada masyarakat? Nah, pada lukisan pemutaran Mandara Giri itu ada unsur dewa. Di sana ada yang melakukannya dewa Buddha Kala ataupun raksasa. Nah, di sini dewa Wisnu, dewa Brahma. Nah, ada yang nyari ke atas, ada yang nyari ke bawah. Nah, terus itu diaduk di laut. Setelah diaduk di laut, pemutaran Mandara Giri itu, saat itu ada seorang raksasa ataupun Buddha Kala menyelinap menjadi menyerupai dewa. Beliaulah ngambil, setelah diteguk, baru diteguk, ingat Batara Siwo sama Batara Indro, bahwa itu bukan dewa, bahwa itu raksasa. Ambil dipentang panah, makanya dipotong. Nah, itulah jadinya Kala Rau. Nah, gitu filosofinya, ada naga, ada empas dan sebagainya. Di sanalah lambang daripada bumi, semua unsur ada, baik itu gunung, lambang kesejahteraan alam mikro makro kosmos. Nah, yang apa ada di gunung, unsur jantung dan sebagainya, unsur kehidupan dan sebagainya di tubuh manusia. Jantung itulah lambang kehidupan dan sebagainya. Begitulah yang ada di dunia ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seniman lokal agar seni lukis ini tetap diminati generasi muda Pak. Sebenarnya seni lukis ini akan berkembang eksis terus di tengah perkembangan zaman, karena di Bali itu setiap langkah ritual keagamaan pasti didorong, pasti yang membackingi ataupun ada unsur seninya. Dengan adanya unsur seni, baik seni lukis, seni rupa, seni kriya, terus seni kerajinan dan sebagainya, begitu juga seni tari. Nah, itulah karena setiap ritual agama ada kaitnya. Contoh untuk seni lukis itu ada juga kadang-kadang buat syarat, itu dasarnya tetap juga seni lukis, ada sati tega, ada juga gurat-gurat dan buat canang, buat jahitan itu. Nah, banyak hal, ada juga lukisan Samarawati, semua terkait juga unsur bangun yang ada di pura itu dasarnya kan seni lukis, orang-orang bikin sketsa dan sebagainya. Dasar dari seni lukis itulah dibuat konsep oleh arsitek, dilanjutkan dengan pembangunan baik itu pura dan sebagainya, tempat sembahyang dan sebagainya.
banyak kali ya pelajaran dari Bapak. Bapak nyaman Jawa ini ya. Segitu aja Bapak. Terima kasih ya Bapak ya. Ya, sama-sama. Om Santi Santi Santi. Sesti Bu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Lingga. Di sini saya akan ingin bertanya mengenai Mekidung. Baik, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nggih. Nama Ibu Nimadi Karyani. Karyani. Tempat tinggal Ibu di mana? Di Banjarburuan, Desa Buruan Belah Batu. Profesi Ibu sekarang ibu rumah tangga dan pegawai negeri. Berikan saya sedikit penjelasan mengenai Kekidungan Ibu. Oh, nggih. Masalah kekidungan. Mekidung itu adalah merupakan suatu perlengkapan dari upacara yadnya. Karena Mekidung itu termasuk dalam Pancagita dalam yadnya. Jadi kidung itu adalah menghantarkan doa-doa, menghubungkan doa-doa ke Sang Pencipta. Mengapa masyarakat di daerah ini masih menganggap Kidung sebagai hal yang wajib dilestarikan dalam setiap upacara Ibu? Ya, karena kidung itu adalah hal yang harus ada dalam suatu kegiatan upacara, baik itu upacara Dewa Yadnya, Buta Yadnya maupun Pitra Yadnya. Karena Mekidung itu merupakan bait-bait suci yang kita ucapkan untuk menghantarkan sebagai pelengkap upacara dalam segala kegiatan yadnya. Apa hambatan terbesar yang dihadapi dalam mengajak generasi muda belajar kekidungan di era di media sosial ini? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, inilah yang menjadi kendala kita yang para lansia Ibu ini sudah termasuk lansia. Jadi bagaimana kita bisa mengajak anak muda itu bisa ikut ke dalam yadnya, yaitu terutamanya Mekidung. Karena dalam kidung itu mungkin para mereka itu menganggap seram kalau Mekidung itu waduh, karena dalam bahasanya itu, dalam konteks kalimatnya itu masih mengandung bahasa yang seperti bahasa Jawa, kadang bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta itu sulit dipahami. Ya, jadi sulit. itu yang membuat mereka takut. Oh, sing Mekidung, oh sing bisa. Oke, wah bahasanya sing ngerti. Nah, gitulah artinya yang menjadi kendala gitu. Langkah nyata apa yang sudah dilakukan oleh tokoh masyarakat agar Kidung ini tetap relevan bagi anak muda? Sekarang kan di era kepemimpinan baru ini, sekarang kan ada bulan bahasa. Bulan bahasa. Di bulan bahasa itu ada bulan bahasa tingkat sekolah dasar, SMP, SD dan di masyarakat. Nah, melalui kegiatan inilah para tokoh-tokoh masyarakat itu sudah memotivasi para generasi muda itu untuk dalam kegiatan bulan bahasa itu diselipkanlah jadi kegiatan, ada lomba macepat, lomba Mekidung, lomba aksara dan lomba wirama. Itu sudah melalui kegiatan itu bagaimana kita merangsang para generasi muda supaya ada yang mewarisi kegiatan kita ini gitu jadinya. Contohkan saya satu bait Kekidungan Ibu. Mekidung. Ya, boleh. Satu bait Mekidung. Ya. Satu bait itu satu bait saja gitu ya. Ya, boleh. Cakara Keren. Baik, segitu aja ya Bu ya. Makasih Om Santi. Santi.